akan keadaan di mana terdapat perubahan jumlah penduduk atau misalkan baik itu penambahan atau pengurangan yang disebabkan oleh beberapa sebab atau beberapa alasan. Jadi penduduk itu nggak akan selamanya stabil angkanya itu. Misalkan penduduk Indonesia ada berapa juta jiwa misalkan. Nggak akan mungkin selamanya stabil. Atau misalkan penduduk desa A. Penduduk desa A itu tahun 2011 penduduknya ada 7.000. Kemudian di tahun 2012 nggak mungkin penduduknya tetap dengan jumlah yang sama. Pasti bisa bertambah atau bisa juga berkurang karena adanya kelahiran, adanya kematian, dan lain-lain. Nah, jadi penduduk itu nggak akan mungkin jumlah penduduk itu tuh stabil gitu. Nggak akan mungkin ada kestabilan. Kita bisa lihat contohnya dari penduduk Indonesia. Penduduk Indonesia makin tahun itu makin bertambah jumlahnya. Nah, hal itu karena disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, di sini bakal aku bahas tentang faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika kependudukan. Nah, apa aja faktor-faktornya? Oke, antara lain faktornya ini ada 3 yang bakalan aku jabarin di sini. 3 faktor yang menyebabkan adanya dinamika penduduk. Yang pertama kelahiran, yang kedua kematian, dan yang ketiga migrasi. So, 3 alasan ini, 3 faktor ini tuh yang bisa menyebabkan penduduk itu berkurang atau bahkan bertambah. Nah, ini ya dari 3 ini. Oke, kita langsung aja bahas satu-satu dari mulai kelahiran. Nah, kelahiran atau natalitas merupakan salah satu faktor yang menyebabkan adanya perubahan atau terjadinya dinamika penduduk. Jumlah penduduk ini akan bertambah ketika adanya kelahiran. Dan inilah yang terjadi pada negara kita, di Indonesia. Di Indonesia ini banyak banget, angka kelahirannya tuh tinggi banget. Dan inilah yang menyebabkan penduduk Indonesia tiap tahun itu naik, terus-terusan naik. Nah, materi tentang angka kelahiran ini bakalan aku bahas nanti ya di lesson-lesson berikutnya secara khusus. Tapi di sini aku bakalan jelasin dulu pengkategorian di mana angka kelahiran itu tuh dibilang tinggi, rendah, atau sedang. Nah, ini dia. Jadi angka kelahiran di sini atau angka natalitas ini tuh menunjukkan jumlah kelahiran bayi hidup setiap 1.000 penduduk di satu daerah per 1 tahun. Nah, ini adalah tingkatan-tingkatannya. Ketika angka kelahirannya kurang dari 20%, itu bisa dibilang angka kelahiran daerah tersebut tuh rendah. Sedangkan ketika angka kelahirannya 20 hingga 30%, ini tuh masih dikategorikan sedang. Dan yang terakhir, ketika angka kelahirannya lebih dari 30%, ini tinggi. Bisa dibilang angka kelahirannya tinggi. Dan kita dari mana kita tahu tentang 20%, 20, 30% atau 30% ini? Itu dihitung dengan cara menggunakan angka kelahiran. Nah, nanti itu bakal aku bahas di lesson-lesson berikutnya. Di lesson tentang angka kelahiran. Jadi kalian yang mau tahu langsung aja ditonton ke angka kelahirannya. Nah, itu ya. Jadi kelahiran ini salah satu hal yang menjadi faktor penyebab berubahnya jumlah penduduk atau terjadinya dinamika penduduk di suatu wilayah atau suatu negara atau suatu daerah. Nah, setelah kelahiran pasti ada yang sebaliknya yaitu kematian. Nah, kematian di sini atau mortalitas merupakan salah satu faktor lain juga yang menyebabkan penduduk itu bisa berubah jumlahnya. Nah, dan di sini kematian ini akan menyebabkan jumlah penduduk itu berkurang. Seperti yang kalian tahu ya pastinya. Nah, materi tentang cara menghitung angka kematian juga bakal aku bahas di lesson-lesson berikutnya. Tapi sekarang aku mau tunjukin dulu tingkat-tingkat angka kematian ini. Jadi ketika angka kematian itu suatu daerah misalkan kurang dari 14%, itu berarti angka kematiannya rendah. Sedangkan ketika angka kematiannya 14-18%, itu bisa dikategorikan angka kematiannya sedang. Dan yang terakhir, ketika angka kematiannya itu mencapai 18% atau lebih dari 18%, ini bisa dibilang angka kematiannya tinggi. Dan angka kematian ini menunjukkan jumlah kematian per 1.000 penduduk di satu daerah setiap tahun. Dan ini kriterianya. Again, dari mana dapat angka-angka ini?
Itu dihitung dari angka kematian yang bakal aku jelasin di lesson-lesson berikutnya. Kalian boleh tonton langsung video lesson tentang cara menghitung angka kematian buat tahu tentang penghitungan angka kematian ini. Nah, kita udah bahas 2 faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika kependudukan, yaitu kelahiran dan juga kematian. Dan yang ketiga yang gak kalah penting juga, yang tetap sama-sama bisa menyumbang perubahan jumlah penduduk adalah migrasi atau perpindahan. Nah, migrasi ini kenapa sih bisa menyebabkan adanya dinamika penduduk atau perubahan jumlah penduduk? Karena ketika seorang penduduk itu bermigrasi, dia pasti akan mengurangi jumlah penduduk di daerah yang ditinggalinya dan juga menambah jumlah penduduk di daerah yang akan ditinggalinya. Benar kan? Nah, makanya misalkan seorang keluarga nih ya, ada satu keluarga. Satu keluarga itu jumlahnya 5 orang. Asalnya dia tinggal di Indonesia misalkan, tiba-tiba dia pindah ke Singapura misalkan. Nah, berarti 5 orang penduduk Indonesia itu berkurang karena dia pindah. Dan 5 orang penduduk Singapura itu bertambah karena adanya si satu keluarga ini. Nah, jadi jumlah penduduk di suatu daerah itu bisa berkurang atau bisa bertambah karena adanya migrasi. Nah, sekarang aku bakalan jelasin tentang migrasi. Jenis-jenis migrasi yang ada ya. Sebenarnya kalian udah tahu juga mungkin ya, tapi di sini bakalan aku bahas lagi. Yang pertama ada yang namanya emigrasi. Emigrasi ini merupakan jenis migrasi atau perpindahan dari satu negara ke negara lain. Nah, sedangkan yang kedua ada imigrasi. Kalau imigrasi ini merupakan proses masuknya penduduk dari daerah lain ke suatu negara. Misalkan tadi 5 orang satu keluarga itu berimigrasi ke Singapura, berarti masuk ke Singapura. Yang ketiga itu urbanisasi. Nah, kalau urbanisasi ini merupakan perpindahan penduduk dari desa ke kota. Misalkan dari daerah di pedalaman misalkan ya, daerah pedalaman di kota Surabaya misalkan, terus dia pindah ke kota besar yaitu ke Surabayanya. Itu namanya urbanisasi. Atau misalkan transmigrasi. Transmigrasi ini perpindahan penduduk antar pulau masih dalam satu negara. Misalkan dari Pulau Jawa ke Pulau Kalimantan, itu namanya bertransmigrasi. Dan yang terakhir, remigrasi. Nah, kalau remigrasi ini merupakan kembalinya suatu penduduk ke negara asal. Jadi misalkan asalnya dia tinggal di Indonesia, terus dia menetap di Singapura. Kemudian 5 tahun kemudian dia balik lagi ke Indonesia, ke negara asalnya, berarti dia itu berremigrasi. Nah, oke, itu dia beberapa dinamika kependudukan. Itu yang udah aku jelasin itu adalah hal-hal yang bisa menyebabkan perubahan penduduk, baik itu bertambah atau berkurang. Ada kelahiran, ada kematian, dan juga ada migrasi. Nah, sekarang aku bakalan jelasin sedikit tentang dampak dari adanya dinamika penduduk. Terus misalkan ketika ada dinamika penduduk, apa sih hal yang disebabkan dari dinamika penduduk ini? Dampak apa yang ditinggalkan dari adanya dinamika penduduk? Oke. Ini adalah beberapa dampak-dampak dari adanya dinamika kependudukan. Yang pertama, dinamika kependudukan ini tuh bisa meningkatkan pengangguran. Karena ketika misalkan ada pertumbuhan penduduk yang gak diimbangi dengan lapangan pekerjaan, yang bisa menampung jumlah tenaga kerja produktifnya itu, misalkan itu akan jadi pengangguran dan itu akan banyak gitu. Dan secara nggak langsung ketika penganggurannya banyak itu juga akan meningkatkan kemiskinan. Karena adanya ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan sumber daya. Akhirnya akan ada kelangkaan. Nah, ketika ada kelangkaan ini akan ada persaingan. Yang mampu membeli uang lah yang mampu membeli sumber daya tersebut lah yang bisa menikmatinya. Yang enggak ya udah nggak bisa. Nah, selanjutnya juga ada penurunan tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan ini bisa berkurang karena misalkan ada kemiskinan. Sebenarnya ini masih berkesinambungan, masih berhubungan satu sama lain. Dan yang terakhir menurunnya kesejahteraan. Pasti ketika kemiskinan tinggi, pengangguran tinggi, angka pendidikan berkurang, itu akan menyebabkan menurunnya kesejahteraan.